Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas gabungan 6, akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Overview Trend and Future Barriers of Women Financial Inclusion. Saya sendiri Galid Muammar dan teman-teman saya juga yang bernama Firman Renali Saragi, Amar Jafian Hilmi Yasa, Muhammad Fadli Ali, Rehan Guyapi Avania, dan juga Raja Darmawan. Oke, langsung aja ya ke latar belakang. Latar belakang yang pertama itu ada meskipun terjadi peningkatan perbedaan signifikan antara indeks inklusi keuangan laki-laki dan perempuan, masih ada banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan risiko dari produk keuangan yang mereka gunakan. Yang kedua, inklusi keuangan di Indonesia. India, Uni Eropa, dan Korea Selatan menghadapi tantangan dan kebijakan yang berbeda, terutama dalam hal gender perempuan. Inklusi keuangan perempuan terus berkembang sebagai agenda penting di setiap negara. Kendala yang sering muncul termasuk akses terbatas ke layanan keuangan, kesenjangan pendapatan, dan kekayaan, literasi keuangan yang kurang, hambatan dalam mengelola sumber daya keuangan, kekerasan dalam hubungan dan kontrol keuangan, serta kebijakan dan regulasi yang masih perlu diperbaiki. Yang ketiga, pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat bekerja sama untuk mengatasi kesenjangan gender dalam akses ke layanan keuangan dan memberdayakan perempuan secara finansial. Upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga keuangan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara luas diperlukan. Kebijakan yang mendukung peningkatan literasi keuangan, program pelatihan, keterampilan keuangan, dan kemudahan akses pelayanan keuangan. Di Indonesia, pemerintah dan lembaga keuangan terus berkomitmen untuk memperkuat inklusi keuangan perempuan melalui kebijakan dan inisiatif yang berkelanjutan. Namun masih ada tantangan yang perlu diatasi, termasuk kesenjangan gender. Boleh dilanjut? Oke, yang kedua ada rumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan antara tren dan hambatan ke depan dalam inklusi keuangan perempuan antara negara berkembang dan negara maju? Yang kedua ada manfaat penelitian. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi para penggerak di bidang ekonomi untuk menjadi tambahan ilmu mengenai inklusi keuangan perempuan di antara negara berkembang dan negara maju. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui perbedaan antara tren dan hambatan ke depan dan inklusi keuangan perempuan negara berkembang dengan negara maju. Boleh dilanjut? Oke, yang selanjutnya ada studi literatur. Inklusi keuangan merujuk pada upaya untuk menyediakan akses yang adil, terjangkau, dan bermanfaat terhadap layanan keuangan bagi semua individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Ini mencakup akses ke rekening bank, pinjaman, asuransi, investasi, layanan pembayaran, dan produk keuangan lainnya. Inklusi keuangan memainkan peran penting dalam mentransmisikan perkembangan sektor keuangan ke sektor lain. Sebagai saluran utama, Sekirai, Sohag, dan Hamud tahun 2022. Yang kedua, tujuan inklusi keuangan adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dengan mengatasi segala jenis hambatan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Andriani dan Wicwana tahun 2018. Boleh lanjut? Oke, selanjutnya ada studi literatur. Pertama ada inklusi keuangan perempuan mengalami perubahan dengan tren berikut. Peningkatan akses terhadap layanan keuangan melalui pengembangan teknologi keuangan digital. Peran penting inovasi teknologi dalam mengurangi hambatan akses. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor keuangan dan peningkatan kesadaran serta pendidikan keuangan dengan program yang ditujukan kepada perempuan. Tren ini menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendorong inklusi keuangan perempuan. Hasil 2020. Inklusi keuangan menurut Bank Dunia mencakup kepemilikan dan penggunaan berbagai produk dan layanan keuangan dalam sistem keuangan. Aspek inklusi keuangan meliputi akses kredit, menerima bantuan keuangan, kepemilikan rekening, perilaku menabung, dan produk asuransi. Oli dan Anggong 2022. Selanjutnya. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan. Perbandingan tren inklusi keuangan perempuan antara negara maju dan negara berkembang. Kebijakan inklusi keuangan negara-negara G20 memiliki variasi dan kesamaan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan teknologi.
dan geografis. Contoh-contoh kebijakan inklusi keuangan menunjukkan pentingnya memperluas akses keuangan, meningkatkan kualitas hidup dan jaminan sosial di negara-negara maju seperti Korea Selatan dan negara-negara Eropa. Negara-negara berkembang seperti China, India, Brazil juga memiliki kesamaan dalam mengajar kebijakan keuangan inklusif dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin melalui akses ke layanan keuangan dan pendidikan di berbagai bidang. Selanjutnya, inklusi keuangan memiliki pentingnya yang signifikan baik di negara maju maupun negara berkembang. Berikut adalah beberapa alasan mengapa inklusi keuangan penting di kedua jenis negara tersebut. Negara maju, kesetaraan dan keadilan. Inklusi keuangan memastikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam mengakses dan menggunakan layanan keuangan, mendorong kesetaraan dan keadilan dalam akses terhadap sumber daya keuangan dan kesempatan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Inklusi keuangan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan memberikan akses pelayanan keuangan pada individu dan kelompok yang sebelumnya tidak terlayani. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan. Ketiga, pengurangan kemiskinan. Inklusi keuangan membantu mengurangi kemiskinan dengan memberdayakan individu dan kelompok yang tidak terlayani sebelumnya. Akses ke layanan keuangan yang aman dan terjangkau memungkinkan mereka untuk mengelola risiko keuangan, menabung, berinvestasi, dan membangun aset untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan yang keempat, ketahanan finansial. Inklusi keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan finansial individu dan masyarakat melalui akses ke layanan keuangan yang mencakup asuransi, tabungan darurat, dan instrumen investasi. Individu dan keluarga dapat menghadapi situasi darurat, mengatasi gejolak ekonomi, dan merancang masa depan dengan baik. Inklusi keuangan memiliki pentingnya yang signifikan baik di negara maju maupun negara berkembang. Berikut adalah beberapa alasan mengapa inklusi keuangan penting di kedua jenis negara tersebut. Negara berkembang. Pertama, pemberdayaan ekonomi. Inklusi keuangan memberikan kesempatan bagi individu di negara berkembang untuk meningkatkan keterampilan keuangan, mengakses modal usaha, dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini mendorong pemberdayaan ekonomi dan kemandirian finansial. Kedua, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Inklusi keuangan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pendapatan di negara berkembang dengan memberikan akses ke layanan keuangan kepada kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Potensi ekonomi mereka dapat diaktifkan menciptakan peluang kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dan yang ketiga, pengembangan infrastruktur keuangan. Inklusi keuangan membutuhkan pengembangan infrastruktur keuangan yang memadai di negara berkembang. Hal ini mendorong pembangunan sistem perbankan, lembaga keuangan mikro, dan layanan keuangan digital yang memadai pengembangan infrastruktur. Nah, sekarang adalah perbandingan tren inklusi keuangan perempuan antara negara maju dan negara berkembang dapat bervariasi karena perbedaan dalam tingkatan pembangunan, infrastruktur keuangan, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial ekonomi. Namun berikut adalah pertama, ada infrastruktur keuangan yang matang. Negara maju umumnya memiliki infrastruktur keuangan yang lebih maju, termasuk jaringan perbankan yang luas, akses terhadap teknologi keuangan, dan lembaga keuangan yang berkembang. Ini memberikan akses yang lebih baik bagi perempuan untuk mengelola keuangan mereka dan menggunakan layanan keuangan. Tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi. Perempuan di negara maju cenderung memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi, sehingga mereka lebih akrab dengan berbagai produk dan layanan keuangan yang tersedia. Ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan memanfaatkan peluang investasi. Ketiga, peran gender yang lebih seimbang. Di negara maju, peran gender cenderung lebih seimbang, dengan lebih banyak perempuan terlibat dalam tenaga kerja formal, termasuk sektor keuangan. Hal ini mendorong adanya perspektif yang lebih inklusif dalam merancang produk dan layanan keuangan. Sekarang perbandingan beberapa perbedaan yang ditemukan di negara berkembang. Yang pertama, keterbatasan akses keuangan. Negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam menyediakan akses keuangan yang luas dan mudah bagi perempuan.
infrastruktur keuangan yang terbatas, kurangnya jaringan perbankan di daerah pedesaan, dan keterbatasan akses terhadap teknologi menjadi hambatan utama dalam inklusi keuangan perempuan. Yang kedua, ketimpangan gender yang lebih besar. Negara berkembang cenderung memiliki tingkat ketimpangan gender yang lebih besar. Perempuan sering menghadapi hambatan sosial dan ekonomi dalam mengakses dan menggunakan layanan keuangan, seperti keterbatasan kepemilikan aset, perbedaan dalam mengakses pendidikan, dan peran gender yang stereotip. Yang ketiga, peningkatan inisiatif pemerintah dan organisasi. Meskipun tantangan yang dihadapi, banyak negara berkembang yang memperlihatkan komitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan perempuan. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah meluncurkan berbagai program dan kebijakan, seperti penyediaan akses keuangan berbasis teknologi, pelatihan keuangan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Baiklah, setiap negara memiliki konteks yang unik dalam hal inklusi keuangan perempuan. Terdapat variasi yang signifikan antara negara maju dan negara berkembang, serta dalam setiap kategori yang disebutkan, terdapat beberapa perbedaan gambar umum tentang diskusi keuangan perempuan antara negara maju dan berkembang diantaranya, yaitu Indonesia, Koperasi Wanita Mandiri atau Self-Development Groups adalah model yang berhasil di Indonesia. Kopon menyediakan dukungan keuangan, pelatihan bisnis, dan keterampilan keuangan kepada perempuan di tingkat lokal. Melalui Kopon, perempuan dapat mengakses pinjaman mikro dan tabungan, serta meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola keuangan. Layanan perbankan digital, pengembangan teknologi keuangan digital, seperti layanan perbankan digital dan dompet elektronik telah membantu memperluas akses keuangan bagi perempuan di wilayah pedesaan dan perkotaan yang sebelumnya sulit dijangkau. Layanan ini memungkinkan perempuan untuk menyimpan uang, melakukan transaksi, dan mengakses layanan keuangan secara mudah dan aman. Terus ada di negara India, akses ke layanan keuangan. Di India, kesenjangan gender dalam akses layanan keuangan masih menjadi masalah. Banyak perempuan di daerah pedesaan tidak memiliki rekening bank dan mereka lebih cenderung mengandalkan layanan keuangan informal. Pemerintah India telah bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan ke layanan keuangan formal. Mudra Yojana. Program Mudra Yojana bertujuan untuk memfasilitasi kredit mikro untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM di India. Program ini menyediakan dukungan keuangan kepada perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mereka, termasuk melalui bank dan lembaga keuangan mikro. Setiap negara memiliki konteks yang unik dalam hal inklusi keuangan perempuan. Terdapat variasi yang signifikan antara negara maju dan negara berkembang, serta dalam setiap kategori yang disebutkan. Terhadap beberapa perbedaan gambaran umum tentang inklusi keuangan perempuan antara negara-negara maju dan berkembang, di antaranya negara maju, Uni Eropa, pendidikan dan literasi keuangan. Uni Eropa mempromosikan pendidikan keuangan dan literasi keuangan bagi perempuan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keuangan perempuan dalam mengelola keuangan pribadi, berinvestasi, dan membuat keputusan keuangan yang cerdas. Kedua, peningkatan kepemilikan aset. Uni Eropa juga mendorong peningkatan kepemilikan aset perempuan. Ini meliputi kepemilikan properti, investasi, kepemilikan bisnis, dan partisipasi dalam pasar keuangan. Inisiatif seperti program pinjaman mikro dan dukungan khusus untuk perempuan dalam memulai atau mengembangkan usaha juga menjadi bagian dari upaya inklusi keuangan perempuan di Uni Eropa. Selanjutnya, Korea. Kebijakan kesetaraan gender. Pemerintah Korea telah mengadopsi berbagai kebijakan dan undang-undang untuk mempromosikan
kesetaraan gender, termasuk dalam konteks inklusi keuangan. Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan gender dalam akses ke layanan keuangan dan meningkatkan partisipasi perempuan di sektor keuangan. Kedua, dukungan untuk wirausaha perempuan. Pemerintah Korea memberikan dukungan khusus untuk wirausaha perempuan. Ini termasuk program pinjaman khusus, bantuan teknis, pelatihan bisnis, dan akses ke jaringan dan mentorship. Dukungan ini bertujuan untuk memfasilitasi perempuan dalam memulai dan mengembangkan usaha mereka, serta meningkatkan inklusi keuangan mereka. Selanjutnya kesimpulan. Penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan gambaran umum tentang inklusi keuangan perempuan antara negara maju dan berkembang, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemampuan keuangan, kondisi sosial, ekonomi, budaya, teknologi, geografi, dan politik. Dalam menjaga keuangan di setiap negara, kebijakan keuangan memainkan peran penting. Namun, inklusi keuangan perempuan dihadapkan pada beberapa hambatan, seperti akses ke layanan keuangan, ketimpangan pendapat dan kekayaan, kesenjangan literasi keuangan, batasan dalam mengelola sumber daya keuangan, kekerasan dalam hubungan dan kontrol keuangan, serta kebijakan dan regulasi yang tidak memadai. Pemerintah Indonesia dan lembaga keuangan berkomitmen untuk memperkuat inklusi keuangan perempuan melalui kebijakan dan inisiatif berkelanjutan. Kemudian sarannya yaitu penulis menyarankan untuk para pegiat ekonomi mulai dari dosen, mahasiswa, pebisnis, pengusaha agar bisa mengetahui tentang inklusi keuangan perempuan ini karena hal ini bisa menjadi manfaat untuk perkembangan bisnis ke depannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.